Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tuhan diuji. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Poin penting pelajaran kita percaya kepada Tuhan bahkan ketika kita menderita. Pernahkah Anda berada di tengah-tengah perselisihan? Bagaimana rasanya? Pekan ini kita akan mengintip sebuah perselisihan di angkasa dan hasil yang menakjubkan. Saat itu adalah waktu untuk pertemuan Dewan Surgawi dengan semua makhluk surgawi Allah. Iblis yang mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa bumi juga hadir dalam pertemuan itu. Dialah yang telah menyebabkan peperangan di surga. Sekarang dia telah kembali. Dari manakah engkau datang? Tuhan bertanya. Dari berkeliaran mengelilingi bumi, jawab iblis. Pernahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia. Dia setia dan jujur. Dia takut kepadaku dan tidak mau berhubungan dengan kejahatan. Apakah Ayub tidak takut kepadamu? Iblis bertanya. Bukankah engkau telah memasang pagar sekeliling dia dan seisi rumahnya, serta segala sesuatu yang dimilikinya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, sehingga kawanan domba dan ternaknya tersebar di seluruh negeri. Tetapi sekarang, ulurkanlah tanganmu dan hantamlah segala yang dimilikinya. Niscaya ia akan mengutuk engkau di depan mukanya. Baiklah, kata Allah, segala yang ada padanya ada dalam kekuasaanmu. Tetapi terhadap manusia itu sendiri, janganlah engkau meletakkan tanganmu. Kita bisa baca dalam Ayub pasal 1 ayat 7-12. Iblis tidak membuang-buang waktu. Dia kembali ke planet bumi dan berpikir bahwa Ayub pasti akan menyangkal Allah ketika dia mengalami kehilangan, sakit hati, dan kesedihan. Suatu hari, Ayub sedang berada di rumah sambil berpikir tentang betapa bersyukurnya dia kepada Allah atas semua yang dia miliki, rumah, tanah, ternak, kesehatan yang baik, dan keluarga. Tiba-tiba, seorang pembawa berita menerobos masuk melalui pintu sambil menangis. Tuan, saya minta maaf karena membawa kabar buruk. Sekelompok orang luar, orang Sabean, menyerang. Mereka mencuri ternak Anda dari ladang dan membunuh semua hamba Anda kecuali saya. Hamba itu bahkan belum selesai berbicara ketika seorang pembawa berita lain datang berlari. Tuan, sungguh mengerikan, katanya sambil tersungkur di depan kaki Ayub. Api turun dari langit dan semua domba dan hambamu terbakar habis. Hanya aku yang berhasil lolos dan memberitahukannya kepadamu. Pembawa berita ketiga datang. Tuan, orang-orang Kasdim telah mencuri unta-unta Anda dan membunuh hamba-hamba Anda, serunya. Hanya saya yang lolos. Ketika pembawa berita keempat tiba, Ayub segera berpikir, bagaimana sekarang? Tuan, saya punya kabar buruk untuk disampaikan kepada Anda, kata pembawa berita itu sambil menangis. Semua putra dan putri Tuan sedang mengadakan pesta di rumah putra sulung Tuan. Tiba-tiba angin besar datang dari padang pasir dan menghantam rumah itu. Rumah itu runtuh dan semua orang meninggal.
Hanya saya yang tersisa dari rumah itu." Sampai saat itu, Ayub tidak mengatakan atau melakukan apapun. Sekarang, ia mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya sebagai tanda berkabung. Kemudian yang mengejutkan para pelayannya, dia tersungkur ke tanah dan menyembah Tuhan. Iblis yang telah memperhatikan dengan puas mengerutkan keningnya saat menyaksikan kesetiaan Ayub. Dia memutuskan untuk mengubah ujian Ayub pada pertemuan dewan berikutnya. Allah sudah siap menghadapi iblis. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kita bisa baca dalam Ayub pasal 2 ayat 3-6. Setan membuat Ayub dipenuhi dengan borok yang gatal dan menyakitkan dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Luka-luka itu mengeluarkan cairan dan kemudian menjadi koreng yang mengerikan yang meninggalkan bekas luka yang dalam. Ayub duduk berjam-jam di dalam abu, meratapi anak-anaknya yang telah meninggal dan mengorek-ngorek lukanya. Akhirnya istrinya berkata kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Kita bisa baca di ayat 9. Tetapi Ayub tidak mau mengatakan apapun yang menentang Allah. Sebaliknya, ia bertanya, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kita bisa baca dalam ayat ke-10. Meskipun Ayub memiliki banyak pertanyaan, ia percaya bahwa Allah dapat menggunakan apapun yang terjadi padanya untuk kebaikan. Bahkan jika tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia tentang kejahatan iblis. Dengan demikian, manusia akan mengakui karakter Allah yang penuh kasih dan belajar untuk mempercayainya. Ayub percaya pada pemeliharaan Allah yang penuh kasih.